perempuannya memang harus pandai gitar. Nah, saya coba mencari uang dulu sampai noreh lah. Kita kan hanya itu yang bisa cari uang. Lalu coba kumpulkan hasil toreh itu, saya coba beli gitar. Pertama kali coba beli gitar Yamaha yang baik lah waktu itu kan. Nanti itu kan cerita awal dari mengenal seni ini, lalu memang ada darah-darah seninya kah dari lahir kah? Orang tua dulu pandai bejonggan kah? Apa namanya? Berayun kah kata orang Dayak kan? Menelurkan sebuah album lagi. Sebenarnya sih bicara sedih ya, jadi memang timbul sendiri. Dia otodidak. Memang kalau dilihat dari keturunan, memang dulu memang pernah ada paman saya waktu itu, dia memang serba bisa. Olahraga juga dia pandai, kemudian musik juga dia bisa. Kemudian kata orang meninggal saat muda lah. Jadi adik mama kami yang paling bungsu bah. Dari situ mungkin lahir darah seni itu. Oh, dari paman tuh ya. Tapi awal mengenal lagu atau seni kita zaman dulu pasti abang kelahiran tahun berapa ini kan pasti jangankan boro-boro gitar kan. Yang paling didengar gong sama kelintang zaman itu. Jadi pertama mengenal alat musik itu kapan? Kita kalau bicara musik mungkin zaman saya lahir memang gitar sudah ada. Gitar sudah ada ya. Jadi awalnya sih memang saya hanya melihat teman dulu, kok bisa gitu lah. Teman bisa, lalu kenapa saya tidak bisa gitu lah. Jadi kan timbul perasaan gitu. Karena memang saya orangnya sedikit nekat ya. Lalu saya biarkan berjalan, teman-teman saya ikut digabung sana, rupanya mereka main seperti itu. Oh ya, saya ikuti. Lalu beberapa bulan kemudian saya mencoba mencari uang lah untuk beli barang itu, karena gitar waktu itu memang lagi tren lah gitar kan. Anak-anak muda suka gitar kan? Ketika main gitar, wah di kampung cewek-cewek pokoknya tampan lah dia kan? Paling ganteng lah dia waktu itu ketika dia main gitar. Jadi otomatis cewek-cewek kan suka juga. Mereka berebut ketika seorang pemain gitar itu memang mereka suka gitu. Berarti kan salah satu menarik supaya ada teman perempuannya memang harus pandai gitar. Nah, saya coba mencari uang dulu sampai noreh lah. Kita kan hanya itu yang bisa cari uang. Coba kumpulkan hasil toreh itu, saya coba beli gitar. Pertama kali coba beli gitar Yamaha yang baik lah waktu itu kan. Yang paling bagus kan? Saya beli itu memang paling bagus gitar saya lah punya. Tapi pada saat itu saya belum tahu bagaimana supaya main gitarnya benar. Saya tidak paham. Lalu ada teman saya ikuti. Pas teman itu pas paman juga. Dia udah pada memang mungkin pengalaman, dia udah mungkin sudah sudah sering nampil di mana-mana gitu Pak. Lalu saya minta ajarkan bagaimana sih paman kok main gitarnya enak benar gitu Pak, kok bisa ngepas nada dengan lagu tuh kok pas gitu Pak. Oh, dia bilang gini aja, coba kamu cari lagu yang kamu bisa nyanyi, bilang saya kan. Lalu coba kamu tulis, nanti paman bikin not gitarnya, akord gitarnya, akord kunci kan, kunci gitarnya. Lagunya kamu hafal aja. Kebetulan lagu itu pada saat itu lagu Malaysia yang ngetop. Tuh judul lagunya. Judul lagu yang ngetop waktu itu masih ingat, Gurindam. Gurindam. Lagu itu ngetop, di mana-mana tuh ngetop. Orang pasti lagu itu. Wah, coba lah. Jadi dalam seminggu tuh saya coba kunciin dari nada dasar ini, coba kan lelaki kan. Masalah dari nada dasar E minor waktu itu saya coba belajar. Lalu
sudah hafal 1 minggu saya, tapi metiknya masih kurang enak, masih lintang pukang lah, cara salah kalau ngetiknya masih pakai klasik. Tapi kawannya tadi tuh belajar dari mana kok bisa Dia otodidak. otodidak juga? Berarti rata-rata otodidak. Apalagi kalau sekolah kan, sekolah musik ya pasti lebih mantap gitu kan. Lalu berjalan dengan waktu berjalan terus, saya tetap belajar sampai tidur pun dengan gitar. Masih bujang. Masih bujang. Baru SMP kelas 3 sudah mulai. Iya. Berjalan-jalan tahun ke tahun, saya mulai belajar ketik gitar yang enak tuh gimana. Klasiknya udah mulai jalan, sampai akord pun tahu. Baru saya coba beli buku kunci gitar. Beli buku kunci gitar. Rupanya bukan itu saja nada, banyak akord gitar rupanya. Nah ketika saya bermain dari E minor, rupanya dari A minor juga bisa, D minor juga bisa, banyak minor, rupanya banyak. Setiap nada itu pasti ada D minornya. C minor, C dasar aslinya bisa C minor, separuh harga dari itu kan. Nah ketika coba geluti gitar itu sebenarnya, rupanya rumit barang tuh, susah mainnya, rupanya banyak akord di situ, sampai 500 lebih akord. Dan setiap misalnya kita ambil nada dasar G misalnya kan, Iya. itu ada G minornya, ada G7, ada G9, ada G crash, lalu macam-macam. Saya bingung, wah. Jadi kita belajar secara otodidak, yang mengenal barang gitu kan aneh rasanya kan. Rupanya banyak sekali yang kita tidak tahu Banyak dengan ilmu gitar kan. Banyak sekali. Berjalan dengan itu saya sudah bisa main gitar, saya sudah udah mulai fasih. Saya coba main di luar, rupanya memang enak, betul enak. Waktu berjalan terus, lalu saya coba geluti, masuk saya bikin grup band, karena udah mulai pandai tadi. Iya. Grup band, waktu itu band aku namanya The Golic namanya. The Golic. The Golic namanya. Sempat berjalan beberapa tahun. Pemainnya masih anak-anak muda macam aku nih, tapi tidak lama jalannya, cuman sekitar setahun lah jalannya, karena memang pada sekolah semua udah tamat, hilang kan. Ya. Udah pernah terakhir kami lagi bikin band lagi nih, itu grup yang kedua itu namanya Bentangan. Bentangan tuh pernah ikut festival. Itu kami hanya mampu urutan ke-6 dari dari seprovinsi Kalimantan Barat nih. Bentangan tuh mampu urutan ke-6. Jadi pas aku vokalis seperti itu. Oh, vokalisnya ya. Masih enak waktu itu, kita masih muda, jadi masih jalan vokal kita masih bagus, kita masih energik. Lalu berjalan waktu, jalan terus, akhirnya yang kita dapati dari musik itu apa sih sebenarnya? Haruskah kita tidak makan, haruskah tidak merokok, haruskah tidak beli sepatu baru, segala baju baru? Karena mungkin rupa Toleng Donado sempat hits sampai sekarang, walaupun udah lewat tahun, udah berapa tahun nih, tapi masih udah belasan tahun. belasan tahun, tapi masih itu kan. Tadi katanya menulis liriknya dari jam 9 sampai jam 5 pagi. jam 5 pagi. Itu yang sudah keempat kalinya. Oh iya. Karena emang tidak semudah itu sih. Lirik ini kan perlu, orang banyak anggalkan ketika di lirik. Banyak lagu orang bagus tapi liriknya. Iya. Ketika berbicara lirik itu memang banyak makna di sana. Biasa orang bikin pantun, dia bisa macam pantun. Tapi antara simpiran dengan isi itu, simpirannya udah tidak ada artiannya. Nah, kalau kita kan lain, yang bikin pantun itu kan simpirannya ada artinya, betul. Apalagi isinya, betul juga. Yang terjadi ini kebanyakan memang simpirannya asal-asal, isinya yang diperlukannya. Tapi simpirannya enggak betul. Yes. Itu kan satu simpiran yang benar tapi kurang pas. Kurang pas ya. Tapi kalau aku punya memang simpirannya betul. Kenapa? Yang betul begini. Pancuraji, tempat wisata. Menurut legenda ada Lela
Meriam Lela. Betul, ada di sana kan? Iya, ya. Iya, itu. Meriam Lela. Jadi nyambung antara itu bahwa betul ada di Oh, sana. iya. Jadi itu berurutan kan? Oh, berarti Simpirannya udah benar, Mm. apalagi isinya. Ini simpirannya udah salah, isinya betul. Nah, itu kan kurang. Itu yang terjadi banyak sih yang seperti itu. Tapi berarti bukan salah. Mereka hanya ngambil ujung supaya nyambung dengan isinya. Iya. Itu. Ujung-ujungnya nyambung ii apa? Itu Tapi saya enggak seperti itu. Makanya saya bilang, kenapa saya harus membuat lirik sampai 4 kali diulang? Karena emang saya harus pikir juga lirik ini penting. Di samping keindahannya, kemudian maknanya ada. Nah, setelah itu beberapa waktu lalu saya ketika Pak Paulus Hadi mengatakan ini sudah bagus, kita bikinkan. Nah, saya tidak diam. Beliau pulang ke Sanggau, saya dalam 2 hari itu langsung tag vokal yang perempuan. Tapi pemilihan vokal yang perempuan si Resti, kenapa saya pilih Resti? Karena Kenapa? vokalnya cocok dengan dia. Jadi padu gitu, Pak. Pandu ya, padu gitu. Padu. Lalu ketika nadanya juga yang tadi saya pilih nada dasar A waktu itu kan. Rupanya nada itu nyambung juga dengan laki-laki. Oh iya. Nyambung dengan laki-laki, lalu saya coba, rupanya memang betul. Nah, datang tinggal beliau lagi tag vokal. Nah, lagi tag vokal, yang cewek sudah, saya bilang kan. Iya udah kak, udah. Tag vokal, lalu jadi MP3-nya bawa ke Sanggau. Saya pun sudah tidak lagi ingat lagu itu. Karena lagu itu bukan saya jagokan, lagu itu bukan apa? Bukan yang Diunggulkan. yang diperkirakan akan hits tuh bukan ya? Bukan ya. Yang saya pikirkan yang hit tuh yang nomor 1. Lagu apa itu? Tutunya tiop akalnya midop itu nomor 1. Yang Pak Bupati duet sama Pak Mincit waktu itu. Ada yang itu yang saya bikin. Ail kata lino bacuramin kesel itu yang saya jagokan. Rupanya bukan. Nah, kita kan tidak tahu itu kan Iya. sukanya masyarakat yang mana, sukanya orang-orang yang mana. Rupanya memang ketika kami syuting, kami bikin album, rupanya berjalan 1 tahun lebih, saya pun tidak ngira, tapi memang tidak bisa juga kita pungkiri memang itu di samping lagunya juga lumayan bagus dan yang membawanya tidak bisa kita pungkiri itu public figure, bupati, wakil bupati yang bawanya, bupati kan. Iya. Pasti orang suka, mau tidak mau orang harus, karena lagu-lagu itu bagus, cocok, iya suka. Jadilah dia sampai kemana-mana. Sampai di perusahaan pun untuk mereka senam pagi pun pakai itu. Doleng Donado kan? Sampai di Singkawang di tentara sana, di Singkawang di kompi sana menggunakan itu untuk senam. Banyak hal lain juga. Saya pun tidak mengira sejauh itu kok bisa booming, bisa hit. Saya nggak pernah mengira. Dan lagi pula saya tidak macam orang ketika lagu dia keren itu saya harus sombong gitu, enggak. Saya orangnya biasa saja. Tidak pernah mikir yang gimana saya enggak. Masih seperti biasa kan? Seperti biasa. Datang kawan, enggak lu sombong gitu, Pak. Memang hidup ini enggak perlu sombong. Karena semua itu bukan milik kita. Talenta itu milik Tuhan. Iya. Nah, kebetulan memang saja dipilihnya kita, lalu dipilih teman-teman kita yang pandai, ya, jadi barang itu. Jadi bukan kita tidak bisa kerja sendiri, kita harus bisa bawa teman-teman gitu loh. Tapi tadi tertarik dengan penulisan lagu Doleng Donado tuh dari jam 9 sampai jam 5 subuh itu. Apa sih yang membuatnya lama itu? Itu kan enggak mau saya salah, mesti lirik simpiran itu mesti ada isinya. Jadi membuat pantun seperti itu bukan mudah. Susah memang. Kalau pantun sembarang sih bisa lah. Ketika tempat ini masih ada ininya, betul atau tidak Bang? Oh betul. Saya buka internet, oh betul ya. Tulis lagi betul. Salah sedikit perbaiki. Jadi sudah saya tulis, saya periksa lagi, tidak jadi tidak. Tapi cerita itu diketahui orang enggak? Enggak tahu. Baru kali ini ceritakan supaya orang-orang masyarakat orang kampung nih tahu bahwa menulis lagu Doleng Donado tuh butuh 1 hari, bukan 1 hari, 1 malam. Iya. Dan pasti keluarga kok
bapaknya nih nggak tidur semalaman kan katanya. Memang mereka kalau saya lagi fokus ke barang ke keyboard itu mereka tidak boleh ganggu. Memang udah tahu dah. Jangan ganggu saya ketika saya tulis lagu. Mau apapun sebenarnya. Tidak diganggu. Lewat-lewat ya, udah tahu dah. Apalagi sampai jam 5 sampai jam 4 tuh tidak diganggu. Memang itulah. Tapi puji Tuhan lah kita pikirkan Dona lah mulai orang tahu mengangkat kita, lalu semangat kita perlu naik, kita harus buat bagaimana supaya lagi ada lagu baru lagi kan. Jadi setelah lagu itu jadi saya coba bikin lagu baru Dorin Pulo. Dorin Pulo abang nggak yang buat? Tidak. Coba bikin lagu Dorin Pulo, diterima masyarakat, bagus juga. Habis itu ini agak apa berita, bagus juga. Walaupun ya tidak sendiri, tapi butuh teman-teman banyak. Iya. Tidak aja sendiri, pemilihan sendiri. Kadang-kadang ada campur Pak Bupati di situ, ada ibu juga ada di sana juga membantu membuatnya supaya bisa bagus. Dan sampai hari ini pun lagu itu orang suka. Ketika ada apa-apa tuh pasti orang suka. Iya, saya suka juga Dorin Pulo itu kan ketika ada acara kan enak untuk bergoyang kan. Memang sengaja dibuat lagu itu memang ketika ada gawai daya di Dorin Pulo itu memang tidak tergantikan. Saya pikir barang tuh susah orang menggantinya. Ketika saya tulis lagu itu bagaimana menggantinya barang ini betul kan benar ya. Yang saya buat itu benar. Jadi bikin lirik itu agak susah sih. Memang ketika orang tapi benar dia butuh persatuan, barang itu tidak bisa kita. Tapi ide untuk merangkai kata itu kan susah tuh, apalagi dengan ya kita harus menyesuaikan dengan daerah kita gitu kan. Kalau di seluas Indonesia kita menyesuaikan kata sih gampang, bukan gampang lah tapi agak mudah lah. Tapi dengan skop kecil ini, dengan kabupaten yang kecil menyesuaikan dengan melambangkan sebuah lagu itu kan susah. Susah memang. Susah. Tapi ide-ide itu muncul itu bagaimana itu? Itu tadi saya bilang. Dan semua ini bukan kalau kita sebagai manusia tetap tidak mampu ke sana. Mungkin ada campur tangan Tuhan di sana. Nah, ketika kita mikir sesuatu mungkin ada wahyu masuk ke kita kan. Coba kamu seperti ini, kira-kira bisa tak? Timbul sendiri barang tuh. Bu ini ya. Betul dia. Memang Tuhan tidak memberi kita apa namanya? Satu anugerah diberinya ke kita tuh tidak kita tahu terbuka gitu banget pikiran itu tuh ini macam main-main tapi benar bukan susah banget tuh hanya ucapan apa namanya yang sering orang sebut adil kata Rino bocoran ke surga basehat ke jubata iya itu kan adil kata Rino adil lalu itu berawal dari itu ini coba ini kan ucapan sering orang. Lalu itu berawal dari itu kan. Coba rangkai. Jangan pernah ada dusta di antara kita. Tidak akan pernah berhasil kalau kita masing-masing sembunyi barang, tidak terus terang sama teman. Kalau memang tidak ada, bilang tidak ada. Ada bilang ada. Gitu. Keterbukaan itu perlu. Makanya saya juga tidak bisa kerja sendiri kalau tanpa teman-teman. Berarti timnya banyak yang buat lagu itu? Kalau lagu itu saya sendiri tulisnya. Ketika proses aransemen pun saya sendiri bikinnya. Karena ketika udah syuting mungkin ada teman-teman lainnya ikut. Paling tidak dia memberi support bagaimana supaya bikin saja biasanya itu perlu. Support itu perlu. Makanya saya tidak mau tidak mau ketika wah lagu mau bagus saya lalu minta dipuji gitu. Saya nggak suka itu bukan saya, karena memang semua kita ada di sana, tidak sendiri, memang macam kita seperti ini kan, mungkin orang lain nanti pada saat dia lain hari nonton, ini cerita sebenarnya, begini, ya memang itu. Nah, ketika orang sudah sukses, memang tidak semudah itu. Tapi ada nggak tawaran untuk menulis lagu dengan budget yang tinggi? Ada ya? Ada. Tapi bagaimana menanggapi, apakah langsung diterima? Saya terima, cuman ketika deal kalau Bapak mau bikin lagu, oke, saya bilang. Tapi saya kan, Bapak kan tahu, saya tidak bisa
beli rokok utang, tidak bisa apa, tidak makan. Kalau saya dulu di keyboard saya bikin mulai ngitung not itu, saya bisa rokok, bisa kopi, bisa segala makan yang macam kan. Berapa bapak transfer saya dulu kan gitu. Kalau udah deal, kalau oke, saya suruh ke bapak, jangan pula. Dan tidak kan, udah tuh beli rokok untuk malam-malam kan begadang bikin lagu tuh. Betul, Kalau saya kan nggak mungkin bisa kan. Nah, paling tidak dia saking berapa lah kan. Nah, tanda jadilah istilahnya. Saya bikin bagus-bagus, tapi kalau enggak ya, saya pun enggak juga, enggak mulai gitu. Tapi ada enggak yang aransemen lagu karena kesukaan dan tanpa biaya? Ada banyak yang terjadi malah. Lagu Sigereng tanpa biaya, Dengan hati yang senang gitu kan? senang saja. Memang kita tahu mereka juga nggak punya apa-apa. Jadi semua yang dilakukan bukan semata-mata karena uang kan? Bukan, tidak semua. Kita butuh uang memang, tapi tidak semua barang itu harus uang. Kita bikin orang senang juga sudah pahala kita kan. Tidak juga harus uang. Tapi kalau memang dipesan lagu, saya pesan lagu satu. Lagunya kayak gini, seperti ini. Wani Piro, gitu kan? Harus seperti itu. Oh iya. Beli keyboard sudah berapa kan? Beli kertas hitung not bukan tidak perlu waktu. Butuh waktu senang lagi. Ketika kita lagi ada lagi mood bagus. Lancar lah barang itu kan? Kalau ndak mood lagi rokok habis cemana kita beli rokok di mana kan? Akan enggak lambat barang tuh kan itu. Jadi semua perlu itu. Tidak juga harus mahal. Tapi kalau ketika hati senang dan barang itu kan bisa juga mahal. Nah, ketika barangnya dibuat itu tadinya katanya sederhana aja bang, tapi akhirnya lu bagus. Ya pasti dong, wah mantap lagunya, bayar, nggak masalah bagi dia. Tapi paling jauh orang yang rekaman di studio abang? Dari Bawang, dari Jakarta ada. Oh iya, dari Jakarta ada? Sampai ke sini? Sampai Jakarta, kemudian dari ini daerah bawah ada, dari ini akan datang dari Sintang nih, datang dari rumah dekat. Oh, mereka akan rekaman di sini. Karena dia heran, kenapa sih kalau dibikin tuh kok bisa booming? Nah, gitu dia. Ke tempat lain tuh nggak bisa booming, kok dibikin tuh bisa booming, nggak tahu sih. Itu mungkin tergantung hang lah. Jadi, tapi kita kembali ke awal tadi, awal bermain gitar itu tadi. Apakah waktu itu tidak ada orang yang bisa waktu muda yang pertama mengenal gitar di kampung, tidak ada orang punya gitar? Ada. Berarti saingan lah? Saingan banyak, anak muda tuh rata-rata sebaya saya saat itu pada gitar semua. Berarti gitar merupakan hal yang luar biasa yang mengagumkan, bangga gitu kan, bisa sombong sedikit nih, punya gitar kan. Cuma memang kalau beli barang itu memang tidak mau asal ada aja, tidak mau dia. Dia beli barang memang benar-benar bagus, memang standar gitu Pak. Tidak mau dia beli gitar yang orang lagi pakai kapuk, aku sudah pakai Yamaha. Oh, Yamaha kan mahal dulu. Oh iya. Orang kan rata-rata datang beli gitar dari Malaysia itu kan kapok mereknya. Kapok. Ya Yamaha, Indonesia aku beli. Buat cara besar, mantap. Oh, berarti setelah pandai bisa main gitar baru, lalu gabungnya di band apa namanya, The Golik, lalu pindah lagi Bentangan. Ya Bentangan yang kami pernah menang gitu, terkenal. Jadi abang sebagai vokalis Sekalimantan Barat bisa semua, bisa main gitar, bisa main drum, bisa vokalis, bisa keyboard. Tuh dia akan jalan dia. Drum juga otodidak kan? Otodidak. Tapi emang susah main drum. Susah. Enaknya kok saya tidak terlalu lama bisa gitu kan. Ya itu mungkin anugerah yang diberikan. Memang tidak juga serta-merta pandai, tapi saya lihat Jimmy Onopo di TV itu kan. Tahan dilihat itu gimana sih dia drum tuh.
Waktu kan boomingnya Jimmy Manopo tuh. Nge-Jimmy Manopo band kan. Cobalah, oh ini. Sampai dangdut pakai drum pun aku lihai. Tidak perlu gedang, bunyi dangdut bunyinya. Padahal. Ya tapi sekarang kalau saya dengar itu, kalau pendapat saya lah, main musik dengan band itu lebih nendang gitu. Tapi sekarang jarang orang main musik dengan band karena banyak alatnya. Dulu kan band lagi ngetop. Dia tergantung zamannya. Iya, tergantung zamannya. Zaman itu kan zaman itu orang lagi suka band. Iya, sedikit. Tapi pada waktu tahun berganti tahun orang sudah mulai cari yang simple, yang simple tapi tidak kalah dari band. Kan banyak nih pemainnya cuma 3 orang per orangnya tapi seru gitu kan. Nah karena juga kan gitu tunggal ya. Iya. Pemainnya satu, penyanyinya 2 orang, 3 orang saja dengan MC udah seru udah. Tapi lalu kedepannya masih ada lagu yang akan hadir? Pastilah, pasti ada. Cuman kalau yang pesan lagu ya Wadi Piro. Enggak, bukan seperti itu. Saya kan bilang tidak juga harus itu. Asal sama-sama paham lah. Kita bikin lagu pun tidak semudah itu. Kita aransemen juga perlu waktu yang benar ketika lagi enak seperti apa. Ya, sesuai dengan lagu jelek pun kalau aransemennya bagus. Lagu bagus pun sekalipun kalau aransemennya nggak bagus. Jadi kalau pejabat-pejabat yang minta dibuat lagu banyak juga. Ada, cuma jangan disebut di sini dong. Iya. Untuk surprise siapa tahu nanti ditimbul lagunya dengan ada namanya Bang Son Afgato. Itulah dia kan. Tapi nama abang nih Son Afgato. Kok ada Son gitu? Apakah itu nama yang diberikan orang tua atau nama setelah sekolah? Nama saya waktu kecil itu bukan Son Afgato. Waktu itu kena ada pastor yang namanya Pastor Johnson waktu itu. Johnson. Nama saya Johnson sebenarnya. Johnson ya, namanya Johnson ini orang nggak tahu. Speed. Merek Speed. Dulu bapak kan sering nanya pakai Speed tuh. Mereknya kan Johnson. Ada Pastor Johnson waktu itu. Oh, jadi nama anaknya sebenarnya dibuat nama speedboat. Nama speedboat. Johnson. Nama kampung benar. Johnson itu nama orang Amerika sebenarnya. Lalu ketika sekolah saya tulis mungkin nama orang barat. Tahu nama saya Son Afgato. Kulihat fotonya benar. Tanggal lahirnya agak salah sedikit. Hantam sajalah. Lalu jadi nama Son Afgato, tapi bagus gak, keren namanya. Johnson tadi di SD Johnson. Baru masuk tuh ditulis orang tua lain namanya. Baru masuk sekolah lalu lain namanya. Waktu itu apa yang terjadi di dunia, Anda tahu lah kita kok bisa nama berubah. Yang penting ada masih ada sonnya. Penting ada sonnya. Karena jarang itu nama aneh bunyinya. Son Afgato. Aneh. Yang aneh-aneh itu yang biasanya ngetop. Nama yang unik-unik banget. Kecuali Johnson pun nama merek Speedboat. Itulah nggak tahu lah mungkin. Kenapa lu bisa nama lu berubah gitu bang? Aneh juga sih. Tapi itulah yang ada terjadi nyatanya seperti itu. Udah terima aja, kita nggak bisa komplain. Karena ketika mengubah ijazah itu susah. Ya. Susah kan? Tapi waktu itu kan akta lahir belum ada. Enggak dong. Karena kita akta lahir susah buatnya zaman itu kan. Mana ada? Kantor itu mau mana kepada aku. Oke, terima kasih, kita udah ngobrol hampir sejam sama abang ini, tak terasa nih. Mungkin itu nanti ditunggu di channel orang kampung. Nanti kita upload kalau bisa nanti abang
share Pasti ku share. share bahwa Doleng Donado itu seperti apa. Ceritanya jangan sampai ada cerita yang begitu unik, menulis lirik satu hari dan satu malam penuh. Betul itu terjadi. Tapi satu lagi, Tampuy. Oh, tapi itu sih, Bang. Bukan, maksudnya sering dikatakan grup Tampuy enggak? Itu kan gurauan. Gurawan. Kenapa aku suka ke Tampuy? Maksudnya begini. Tampuy itu kan manis, ya, Manis, buahnya manis. Jangan banyak. Mabuk. Pusing kena barang tuh. Cobalah kan saya. Iya, Makanya dibilang Tampuy. Pusing. manis tapi pusing. Pusing. Jangan banyak, makanya jangan lebih-lebih. Betul. Kalau kita mau kapal-kapal jangan lebih. Sedang-sedang saja. Sedang. Tampuy kau tuh. Pusing. Tampuy kau tuh berarti kau tuh sedang pusing kan? Pusing gitu. Gitu dia. Gurauan gitu. Oke.